gereja-gereja dimanapun berada, bersama kami kembali lagi dalam program Komisi Hukum PGUW Jawa Barat bersama saya Sutarjo atau dipanggil Bang Jo Nababan ya, yang bakal menemani malam hari ini yaitu dengan Bang Sandro Gultom. Halo Bang. Halo Sobat Maestro. Dan Bang Januar Sinaga. Halo Bang Jo. Tema malam ini adalah tema kita di Radio Maestro adalah pinjaman online ilegal. Pinjaman mudah, bayar susah. Jangan korbankan keluarga. Baik Sobat Maestro, jika nanti menghubungi kami, dapat menghubungi kami kepada nomor 0821 2191 1111. Jadi ada 4 kali, 5 kali satunya. Jika ada pertanyaan atau konsultasi kepada kami, boleh menghubungi nomor tersebut atau bisa juga menghubungi kepada maestroradiobandung.com. Terima kasih Sobat Maestro. Saat ini kita akan membahas dan berbincang-bincang kepada rekan-rekan teman saya yang sudah hadir ini. Tidak asing lagi, Bang Januar. Sehat Bang? Sehat Bang Jo. Sapa Sobat Maestro Bang. Halo Sobat Maestro dimanapun Anda berada, kiranya ada dalam pelindungan Tuhan yang Maha Kasih. Dan satu lagi, ini Bang, kita baru datang juga tadi tapi luar biasa dengan waktunya. Halo Bang Sandro. Sehat Halo Bang? Bang Jo, sehat selalu Sobat Maestro. Terima kasih. Berbicara terkait malam ini Bang, Ya. ini perkembangan teknologi ya. Memang perkembangan teknologi ini telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Khususnya baik itu kita berbicara pinjaman online ilegal. Tapi mau ilegal maupun tidak, ya tetap ada aspek dalam pinjaman online nih. Nah, banyak sekali termasuk dalam sektor jasa keuangan ya. Namanya pinjaman, ya bisa lebih banyak sektor keuangan ini sekarang. Nah, di dalam digitalisasi zaman modern ini hampir semua tinggal klik, mau butuh payment dan sebagainya sangat banyak. Tapi ketika kita berbicara pinjaman online Bang, ini apakah hadir sebagai solusi terhadap rendahnya tingkat keuangan di Indonesia atau menjadi dampak negatif kepada keuangan di dalam keluarga? Nah ini banyak ini polemik ini. Tadinya pingin butuh banyak kebutuhan masyarakat, pinjam dulu lah. Atau mau bikin UMKM, masyarakat berpenghasilan rendah, pinjam dulu lah, kan gitu. Ya. Hanya memodalkan data pribadi. Betul. Nah, bagaimana nih dari Bang Januar nih terkait dengan mengapa pinjaman online ini harus diatur oleh negara? Karena ilegal tadi ya Bang ya? Ya, oke, terima kasih Bang Jo. Memang kita tidak bisa memungkiri bahwa aspek zaman berubah. Ketika dari zaman konvensional kemudian berubah menjadi zaman teknologi. Iya. Di mana seluruh basis informasi itu dapat mudah kita terima dari handphone. Nah, mengenai pinjaman online, dahulu tidak ada pinjaman online, ya kan? Dahulu itu secara konvensional kita harus datang ke lembaga perbankan, kemudian ada syarat yang diatur, regulasi yang diatur, dan cukup sulit juga di zaman dulu untuk menerima syarat-syaratnya. Benar. Nah, itulah yang disebut dengan pinjaman konvensional Bang. Nah, sekarang ini ada namanya vintage ya, financial technology, yang dimana ini basisnya ini ada yang tadi seperti disampaikan oleh Bang Jo, ada yang diatur secara legal, dan ada juga yang ilegal. Nah, inilah tadi pertanyaan Bang Jo, kenapa sih pinjaman online ini harus diatur? Karena begini Bang, kalau pinjaman online ini tanpa ada pengawasan dari negara, ini penyelenggara dapat melakukan hal-hal yang melanggar
kaidah-kaidah hukum. Contoh, satu nih, menetapkan bunga. Kadangkala kalau kita mengacu ke dalam konteks undang-undang, ada regulasi mengatur terkait masalah bunga perbankan. Nah, ini kalau negara tidak mengatur terhadap fintech ini, terhadap pinjaman online ini, itu bunganya bisa seenaknya mereka. Nah, itu bebas ya bikinnya. Bebas, bisa 30%, bisa 40%. Bahkan lebih besar bunganya daripada pinjaman pokoknya. Itu yang terjadi kalau negara tidak mengatur terhadap hal itu. Kemudian yang kedua, di sini juga bisa terdapat aspek penerobosan terhadap data pribadi, Bang. Kalau nggak diatur oleh negara. Iya kan? Gitu. Nah, bisa disalahgunakan juga ya, Bang. Betul sekali. Dan mereka itu memiliki, nah inilah karena canggihnya teknologi hari ini, mereka bisa dapat mengakses kepada device atau handphone yang kita pegang, Bang. Data telepon, kontak pribadi itu mereka bisa akses itu. Nah, inilah yang makanya kenapa negara harus hadir untuk mengatur pinjaman online tersebut. Nah, kemudian ketiga, apabila terjadi persoalan terkait debitur sama krediturnya, anggaplah pinjaman online ini sebagai kreditur. Pada umumnya, yang seperti sudah banyak kasus-kasus yang terjadi, mereka itu seringkali meneror orang-orang yang terdapat di dalam kontak di handphonenya. Nah, inilah kenapa negara harus mengatur terhadap pinjaman online ini. Kemudian yang selanjutnya, pinjaman online ini pun juga bisa menjual data-data pribadi kita, Bang. Itu kenapa makanya negara juga harus mengatur terhadap regulasi pinjaman online. Lalu selanjutnya, mungkin ini yang sering kali menjadi senjata andalan daripada pinjol-pinjol nih. Ya kan? Apa itu? Melakukan intimidasi. Seringkali mereka melakukan komunikasi-komunikasi dengan intimidasi atau ancaman secara verbal, secara lisan. Itu sangat mengganggu sekali kepada debitur, sehingga kenapa negara itu harus mengatur regulasi daripada pinjaman online tersebut, Bang. Begitu. Sekaligus ini juga menjadi suatu kepastian hukum bagi setiap debitur untuk mendapatkan perlindungan. Tentu debitur di sini sebagai nasabah dia harus mendapatkan perlindungan, dan tentu juga dari aspek kreditur si fintechnya ini juga harus mendapatkan perlindungan dari negara. Nah, itulah kenapa negara harus hadir di dalam regulasi tersebut. Demikian, Bang Jo. Terima kasih, Bang Januar. Tentunya perlu diatur ya, agar benar-benar diterapkan sesuai dengan aturan, tidak semena-mena kedua belah pihak. Karena rata-rata juga ya, Bang ya, perjanjiannya sudah dilakukan dalam tinggal klik ya, tidak ada kedua belah pihak bertemu. Betul. Nah, terkait tadi ada dibilang Bang Januar ini, saya mau tanya dulu ke Bang Sandro nih. Halo Bang Sandro. Halo Bang Jo. Tadi dibilang bisa disalahgunakan juga data pribadi. Ini kembali lagi lemahnya di dalam perlindungan data pribadi kita ya. Nah, ini bagaimana nih menurut Bang Sandro nih penyalahgunaan data pribadi oleh pinjaman online ilegal? Nah, kalau yang ini banyak sekali yang pinjam dulu lah, aku kan nggak bisa nih minjam, yang kamu aja nanti saya bayar pakai akun kamu atau ini banyak sekali nih. Tapi produk pinjaman online-nya itu ilegal, Bang. Bukan bodong ya. Nah, ini bagaimana nih, Bang, menurut Bang Sandro nih? Ya, jadi sebetulnya yang tadi sudah dijelaskan sama Bang Januar ini artinya dalam perkembangan zaman di modernisasi digitalisasi ini, negara itu harus hadir, terutama dalam penguatan regulasi-regulasi yang berkaitan yang tadi di perlindungan data pribadi, karena memang betul banyak data-data kita yang disebarkan oleh aplikasi dari pinjaman online tersebut, baik yang ilegal ataupun yang legalnya gitu kan. Kalau yang ilegalnya udah jelas itu kan semacam scam atau hack gitu. Tapi kalau yang tadi seperti Bang Jo itu memang umumnya juga ada orang teman kita sendiri gitu ya. Itu karena memang dia memang sudah tidak bisa lagi melakukan kredit, akhirnya membujuk rayu ke kita untuk agar membukakan
kredit atas nama Atas nama itu sering terjadi, itu biasa ke perbuatan curang atau penipuan sama pinjam mudah, penggelapan. bayar susah. Itu sering Nah, gitu. gimana nih Bang? Jadi jika terjadi penyalahgunaan data, padahal itu kadang ada yang disetujui, ada yang tidak ya Bang. Ya. Contohnya kalau dalam keluarga nih, keluarga kan punya adiknya atau kakaknya, ya tanpa dikasih tahu juga kan gampang ngambil datanya tuh. Ya, pinjam betul, dulu. betul. Nah kalau mungkin ke teman, ke saudara kan persetujuan dulu. Betul. Nah, pada saat macet, nah padahal ini resmi pinjamannya datang. Siapa yang menjadi korban dua-duanya nih? Iya. Gimana nih menurut? Sebaiknya kalau saran saya sih, kalau misalnya ada pun anggota keluarga atau dari teman, ya kita buat komitmen aja bagaimana untuk mengakhiri atau menjalankan itu proses kreditnya, agar dalam penyelesaiannya kalaupun macet misalnya dalam keluarga atau pertemanan, ya kita bisa sesuai komitmen. Ya intinya gitu kan, pinjaman yang dilakukan itu tetap harus dibayarkan gitu. Itu kalau misalnya memang peminjamannya menggunakan sistem yang legal gitu. Yang legal gitu. Dari Bang Januar nih, ada tambahan gimana kira-kira Bang Januar nih? Kalau dari pihak pinjam online-nya kan dia tidak mau tahu itu. Yang mau tahu dia bayar. Dan sering kita dengar juga terjadi, mau itu ilegal, mau itu legal, mau itu bodong, pasti ada yang menteror, meminta. Nah, padahal bukan saya kok yang minjam, data saya digunakan oleh orang lain tuh ini. Nah, seperti apa nih pandangan dari Bang Januar? Kalau dari pihak pihak online-nya pinjamnya pasti nagih kan? Ya. Jadi gini Bang Jo, patut disadari bahwa ketika debitur alias nasabah itu secara sadar dia telah melakukan pinjaman, dia tentunya dong dia harus mengembalikan apa yang telah dia pinjam, baik itu legal atau ilegal, kan gitu. Nah, sekarang persoalannya timbul itu ketika tidak dibayar. Nah, ya. Tadi seperti jargon kita tadi pinjam mudah, bayar susah kan gitu. Nah, di sini seringkali tadi seperti saya utarakan, kadangkala ketika timbul macet kreditnya nih, ini kan timbullah bunga-bunga yang suku bunga yang menurut saya sudah tidak lagi waras gitu. Iya. Taruh dia pinjam cuma 5 juta, bunganya Bang itu bisa melebihi dari apa yang diatur oleh aspek perbankan. Iya. Kan begitu. Nah, disinilah makanya tadi kita sampaikan di awal, kenapa negara perlu hadir terhadap regulasi bab ini. Tapi kan yang meminjam menyetujui itu Bang, mengklik. Nah, itu persoalannya. Masalahnya masyarakat Indonesia ini jarang mau membaca terkait term and conditionnya, syarat dan persyaratannya. Nah, ini makanya kepada seluruh pendengar Maestro, kita harus aware dengan membaca. Gitu. Kita harus membaca dan kemudian carilah aplikasi-aplikasi vintage ini yang memang di bawah naungan OJK. Gitu. Karena semua vintage yang di bawah naungan OJK ini mengikuti standarisasi daripada undang-undang perbankan. Gitu. Dan undang-undang PDP, ada undang-undang P2SK di situ juga. Nah, ketika ada beberapa aplikator yang menyalahgunakan kewenangan mereka dalam konteks menagih, itu kan harus secara santun dan beradab gitu ya. Nah, tapi kalau mereka melakukan itu di luar daripada hal tersebut, kita bisa melakukan upaya hukum juga. Nah, sehingga setiap debitur yang merasa bahwa ketika dia diintimidasi karena terlambatnya kredit macet itu, dia diintimidasi secara verbal, kadang juga mengakses galeri handphone. Ini kan bisa berdampak sosial juga Bang, terhadap sisi pribadinya. Dan gak menutup kemungkinan secara psikologis daripada debitur tersebut juga akan terganggu. Dan ini sudah banyak terjadi. Banyak juga yang akhirnya ketika dia tidak kuat menahan serangan-serangan secara lisan tadi, secara verbal itu mengganggu kepada efek psikologisnya, mengambil jalan yang tidak benar, pintas dan sebagainya ya Bang ya, bunuh diri kan gitu. Nah, ini yang harus dihindari kan begitu. Makanya jangan bunuh diri dulu, bayar dulu. Makanya penting nih kita bahas hari ini supaya pendengar Maestro juga paham nih. Ada nanti Bang caranya untuk menyelesaikan hal itu. Oh, siap. Baik Sobat Maestro, ini menarik sekali ya. Saya kembali lagi nih ke Bang Sandro nih.
saya masih ingin menggali sedikit nih terkait dengan lantas yang korban ini siapa? Apakah pemberi data atau yang meminjam ketika macet? Karena ini menjadi ada korban dua, yang dihubungin adalah pemberi data, yang minjamnya bukan dia. Nah, gimana nih kalau dari Bang Sandro nih? Ya Kak, selama pemberi data itu mengiyakan gitu ya, memberikan data dia untuk melakukan kredit, ya saya rasa ya termasuk si ininya juga, si pemilik data yang jadi Pemilik korban. data. Wah, ini menarik nih, saya mau bertanya kepada Bang Januar nih. Bang, jadi apa bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pengguna pinjaman online? Bentuk hukumnya? Iya. Gini Bang, satu ya, kita harus kenali dulu si vintage-nya ini. Pihak aplikator ini. Aplikator. Dia ini di bawah naungan pengawasan OJK atau tidak? Kalau dia di bawah naungan OJK, itu menjadi layer pertama kita untuk bisa yakin bahwa ini diawasi sebagai posisi debitur. Tentu kalau kreditur kan tidak bisa memilih nasabahnya. Iya. Kan begitu. Nah, kedua, apa upaya hukum ketika terjadi tadi? Iya. Ketika terjadi sebuah contoh kita tadi di awal karena malas membaca, kita nggak tahu nih. Iya kan sepakat klik. Karena pengen cepat dapat uang itu kan, gitu. Akhirnya dia lalai, tidak membaca secara cermat, timbullah kredit macet. Kemudian terjadilah teror-teror itu. Nah di sini saya punya 2 langkah Bang. Iya. Ya, yang pertama itu ada langkah preventif. Yang pertama itu dia harus benar-benar menjaga kerahasiaan data pribadi dia atau OTP, autentifikasi, T-nya itu saya lupa apa, tapi P-nya itu personality, gitu. Nah, sebelum kita mau, makanya jangan simpen sesuatu hal yang bersifatnya sensitif di device kita, di handphone kita, karena mereka itu bisa mengakses loh. Iya. Nah ini juga kan masuk ke dalam sebetulnya loh, berarti kita punya handphone nggak aman nih. Iya. Nah ini kan data pribadi ini tuh pengawasannya bagaimana sih? Itu diatur juga Bang di dalam Undang-Undang PDP namanya, Perlindungan Data Pribadi. Kita bisa melaporkan hal tersebut kepada kepolisian kalau di luar daripada konteks pinjamannya. Biasanya teror itu dilakukan dengan, apalagi sekarang zaman AI, foto bisa dirubah wajahnya kita tapi anggota tubuhnya bukan punya kita, bisa badan orang lain. Dibuatlah hal-hal yang kontennya jadi pornografi gitu kan, atau dia menghubungi rekanan yang ada di nomor handphone ke keluarganya, bayar lu, itu suruh si Anu bayar, dasar penipu sebagainya, kadang mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Itu sudah menjadi aspek hukum yang berbeda dari konteks pinjaman. Iya. Nah inilah yang makanya saya katakan tindak pidana Bang. Nah di situ juga ada sebetulnya Satgas Pasti namanya. Satgas Pasti. Nah, Satgas Pasti ini tuh arahnya kemana sih? Nah, Satgas Pasti ini tuh dia ini masyarakat bisa melaporkan kepada Satgas Pasti. Satgas Pasti itu singkatan dari Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Iya. Nah, ini tuh adalah otorisasi resmi Bang dari pemerintah yang beranggotakan OJK, Kementerian Komdigi, dan Kepolisian Republik Indonesia untuk menghentikan, menindak pelaku pinjaman online ilegal serta pinjaman pribadinya. Nah, jadi kalau kita menjadi korban atau keluarga kita menjadi korban, itu kita bisa melakukan pengaduan Bang atau pelaporan kepada Satgas Pasti ini, dan ini pasti diproses Bang. Ini Satgas Pasti ini di mana nih Bang? Di apanya? Tempatnya nih, kan orang kan masih banyak nih bingung kalau nggak perlu datang ke kantornya Bang. Kita bisa mengadukan itu melalui layanan email atau melalui dari nomor WhatsApp gitu. Itu bisa nanti dikirimkan emailnya itu melalui satgaspasti@ojk.go.id atau mengirimkan pengaduan kepada
OJK melalui nomor WhatsApp-nya itu 081 157 157 157 157 3 kali. Ya. Nah, itulah kalau kita menghadapi hal-hal yang intimidatif, teror, apalagi sampai dia mencuri data pribadi. Iya. Nah, ini Bang, terkait tadi itu adalah perlindungan hukum bagi masyarakat ya yang melakukan. Tetapi kan dampak perlindungan hukum ini kadang kan terlambat Bang. Benar. Ya, terlambat. Ini buat Bang Sandro nih atau berdua nih. Ini kan banyak kasus juga sampai kasus bunuh diri akibat teror pinjaman online. Ada juga beberapa kasus itu mahasiswa juga ya, itu juga sampai malu untuk kuliah datang karena diteror tadi temannya kan. Kan dia bisa ngambil data kita atau data yang minjam tadi dari handphonenya, kalau ada nomor di handphonenya siapa saja jadi dapat nomornya kan gitu. Dan bisa juga itu perceraian banyak terjadi akibat dari pinjaman online ini. Nah, dampak negatif kan positif tentunya ada Bang. Kan nggak mungkin ya semua negatif. Karena apa? Ketika dia mau meminjam itu tentunya harusnya sudah memikirkan resiko-resikonya dulu nih. Dan dia kan harusnya tahu dia minjam untuk apa. Kalau dia mengembalikan dan berapa kan gitu Bang. Tetapi ketika sudah dia tidak membayar, dia merasa menjadi korban. Nah, ini menjadi dua hal. Ini saya posisikan dulu, saya pemberi pinjaman ini. Baik, ya, memberi pinjaman kan gitu Bang. Tapi kan dia udah memakai duluan ini. Iya. Nah, kira-kira nih, kalau dari kita sebagai awam masyarakat, lantas apa positifnya untuk masyarakat dia melakukan pinjaman online? Apa negatifnya juga untuk masyarakat? Dan begitu juga dari pinjam online. Ini gimana nih Bang? Saya dulu ya. Ya. Tadi Bang Jo memposisikan sebagai pelaku pinjaman online. Bukan pelaku, pemberi lah. Pemberi ya. Oh, yang kalau punya pelaku kok aplikator. Berarti ada korban nanti Bang. Aplikator. Ya. Kalau saya Bang, kalau saya sebagai nasabah, kalau saya mau meminjam, tentu hal pertama yang saya pikirkan itu bukan antisipasi bagaimana saya tidak bisa bayar. Iya. Saya akan berpikir pertama kali ketika saya kepepet, saya mau pinjam, aspek pemikiran pertama saya itu adalah bagaimana saya bisa membayar. Bagus berarti. Ya. Iya. Nah, baru katakanlah sudah ada nih ancang-ancang saya nih nanti di bulan sekian atau di hari sekian saya akan membayarkan ini, gitu, melunasi ya. Iya. Ternyata ini meleset, gitu. Akhirnya berdampak kepada kredit macet. Iya. Kan gitu. Nah, kemudian tibalah saatnya untuk membayar atau jatuh tempo. Saya tidak mampu membayarkan itu. Nah, kalau dari posisi nasabah atau debitur, tentu kita memohon kepada pihak kreditur atau aplikator. Atau sebelum jatuh tempo kita sudah tahu nih bahwa deadline itu tidak bisa kita bayar tepat waktu. Iya. Inisiasi daripada si debitur inilah untuk memberitahukan kepada kreditur bahwa bisa ndak saya diberikan waktu karena saya ada sesuatu hal yang tidak bisa saya penuhi, tidak bisa saya lunasi. Tentu ini kan bab komunikasi Bang, karena kan tidak pernah bertatap muka antara aplikator dengan kreditur dengan debitur nggak pernah bertatap muka. Iya. Lain hal kalau ke lembaga finansial seperti yang kayak perbankan. Nah, kan gitu. Nah, kalau misalkan ternyata tidak dapat dipenuhi kewajibannya dan itu tidak di-approve juga, ya tentu saya akan melakukan upaya banding dalam konteks kepada OJK. Kita membayar, tentu kan akan ada resiko Bang. Iya. Nama baik kita di sistem Bank Indonesia tentu akan menjadi rusak nama kita dan kita tidak akan bisa meminjam lagi kredit ke lembaga finansial dimanapun itu, karena nama kita sudah tercatat red notice di Bank Indonesia yang disebut, kalau biasanya kalau pengusaha ini tahu nih namanya BI checking gitu, kena kita diperiksa nama baik kita kan gitu Bang. Nah, mungkin dari sisa sebegitu Bang. Dari Bang Sandra nih,
Kalau saran dari saya ya sebagai nasabah gitu ya, selalu sertakan Tuhan gitu, dalam pada saat kita dalam krisis ekonomi. Kalaupun Tuhan mengizinkan kita untuk melakukan pinjaman secara legal, ya berarti kita harus selesaikan itu. Tapi kalau ada dampaknya kalau kita tidak pakai Tuhan, tidak menyertakan Tuhan dalam permasalahan ekonomi kita. Kalau melakukan pinjaman kredit di pinjol itu untuk melakukan pembayaran terhadap hutang yang sebelumnya di kredit pinjol, itu akan terus-terusan sampai bertambah. Sampai ya itu yang tadi kata Bang Januar, nanti bisa red notice gitu kan, mau pinjaman legal ataupun ilegal, hingga akhirnya kan jadi dampak sosial ke keluarga, perceraian, bunuh diri gitu. Jadi sebetulnya positif dan negatifnya ya gimana kita untuk menghadapinya saja pada saat kita berniat untuk melakukan kredit. Tapi gini Bang, tentunya masyarakat jika dia menjadi korban kan pasti ada upaya hukum ya. Nah kira-kira dari Bang Sandro nih, bagaimana upaya hukum apabila masyarakat menjadi korban pinjaman online ilegal Bang? Oke. Kalau upaya hukumnya tadi mulai dari awal dulu aja ya, dari Satgas pasti tadi gitu, baru kita melakukan permohonan ke OJK. Tertulis ya? Ya betul. Tertulis atau datang ke sana atau gimana itu? Datang ke sana gitu untuk memohonkannya, lalu kita masuk ke ranah litigasinya, baik itu berbentuk gugatan ataupun lainnya gitu. Dari Bang Januar? Kalau dari saya itu benar yang seperti disampaikan oleh Bang Sandro, cuma saya sedikit menambahkan. Itu kalau terdapat ancaman, terus pemerasan, terus ada konten pencemaran nama baik, terus ada penyalahgunaan data, itu dimitigasinya itu melalui kepolisian Bang. Nah ini bisa dilaporkan ke kepolisian. Dan ke OJK juga bisa itu. Nah laporannya apa nih kira-kira bagusnya? Tentu tindak pidana Bang, tidak lagi berkaitan dengan pinjamannya. Karena turunan dari perbuatannya itu menghasilkan tindak pidana lain. Oke. Begitu. Jadi si pihak fintech juga nggak bisa berlindung karena dia ngutang sama saya. Jadi saya punya kesewenang-wenangan. Ya, biasanya sih yang melakukan intimidasi itu pihak ketiganya. Pihak ketiga ya. Debt collector maksudnya Bang. Iya. Begitu. Kan ini kan menjadi problemnya gini. Kan data kita ini tersebar kemana-mana sehingga debt collector bisa menagihkan karena ada surat kuasanya kepada peminjam online. Dan yang ditagihkannya itu kan bukan langsung kepada peminjamnya, terkadang atas ditagihkan ya ke atas nama satu atau ke temannya, itu ada punya utang tuh temanmu tuh waktu ini bilangin bayar, kan gitu ya, terornya kan gitu ya. Iya betul. Itu saudaramu waktu ini tolong bayar. Kalau peminjam mungkin ya, kalau dia ada uang pasti bayar, ini dengan diam-diam. Tapi karena sudah tersebar data pribadinya ini ya akhirnya kan udah malu, kepala malu, tanggung, ya udahlah, nggak mau bayar. Jadi sebetulnya gini Bang, kalau mengenai masalah itu kan istilahnya itu dia mau mengintimidasi. Selama kalimat atau konten yang disampaikan oleh pihak, taruhlah dia mewakili dari pihak si fintech sini, selama bahasa itu masih santun, saya rasa tuh nggak ada masalah, gitu kan. Sudah sewajarnya kalau diingatkan dia harus membayar hutangnya, gitu. Nah yang jadi masalah ini hutangnya taruhlah cuman 1 juta, tapi yang ditagihkan jadi 2 juta, berlipat ganda lagi ya. Berlipat kali ganda. Nah ini yang menjadi persoalan. Nah seringkali si debitur itu juga ingin melunasi sebenarnya, tapi dia kemampuan dia hanya di pokok. Nah disinilah fungsinya tadi Satgas pasti itu atau OJK tadi di situ, gitu kan. Nah mau nggak mau ya pihak daripada fintech tersebut atau si pinjol itu ya harusnya sih legowo ya.
Gitu. Biasanya ada restruktur juga tuh di situ. Restrukturisasi itu di OJK tapi nanti sebagai pihak mediasinya. Dan itu kalau udah dipanggil ya Bang ya. Betul, harus dipanggil, hadir. Betul. Dan itu memang yang benar-benar pinjaman online yang legal ya. Yang legal, betul. Kalau yang ilegal juga OJK punya hak memanggil. Memanggil bahkan menutup aplikasi itu. Makanya tadi kan Satgas Pasti itu terdiri dari 3 pihak, Bang. Yang pertama itu adalah dari kepolisian, kedua dari OJK, ketiga dari Kementerian Komdigi. Ini saya tambahin lagi Bang Jo ya. Di media sosial itu sekarang juga lagi marak nih. Jadi ada salah satu akun Instagram ini seolah-olah bisa menyelesaikan permasalahan kredit macet. Nah, saya harap masyarakat jangan terpancing sama iming-iming ada kelompok atau sebagainya gitu yang kira-kira bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, padahal itu menjadi masalah baru. Ini sekarang lagi ramai juga di Indonesia gitu. Di nasional nih, di Instagram nih sering ini. Kalau nggak salah itu perwira polisi Manang Subekti itu lagi melawan kelompok-kelompok yang ada di media sosial yang bertindak seolah-olah dia bisa menyelesaikan, padahal dia memang nggak ada kapasitasnya untuk menyelesaikan. Kasus jadi kena tipu kan juga ada, itu. Ya nanti selesai tukang kreditnya nagih, ya nanti lunas utangnya, nggak lunas ditagih lagi. Pokoknya dampak. Pokoknya kalau kredit jangan backup lah. Memang gini nih, ada kasus memang putusan ya yang di Jakarta Utara ya, itu nomor 438 itu pidana khusus ya 2020 di Jakarta Utara itu Bang. Perkara tersebut adalah salah satu perkara pidana pertama yang berkaitan dengan operasional pinjaman online ilegal. Nah, para terdakwa tersebut kan yaitu perusahaan pinjaman online yang melakukan penagihan kepada debitur menggunakan cara-cara yaitu yang melanggar hukum yang disebutkan Abang tadi ya. Ya, mengakses data pribadi, menyebarkan data kontak, ya melakukan intimidasi, melakukan ancaman kepada keluarga maupun rekan kerja atau rekan kuliah. Sehingga kan ditakutkan. Nah, itu juga salah satu pegangan masyarakat ya. Kalau nanti pinjaman online ilegal melakukan kepada masyarakat intimidasi atau penyebaran data-datanya, itu juga bisa salah satu ya Bang ya. Betul. Dari hukum bisa ya Bang ya. Jadi meskipun terdapat persetujuan terhadap penggunaan aplikasi tersebut tuh ya, persetujuan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai izin yang tanpa batas. Jadi masyarakat juga harus hati-hati itu dalam memberikan izinnya. Nggak bisa asal sembarangan ya Bang ya. Betul. Ini Bang, terkait dengan pinjam ini. Ini berbicara korban ini. Saya tadi tanya kan antara pemberi data atau yang meminjam. Nah, berbicara korban ini apa sih konteksnya Bang? Ini ketika pada saat minjam dia nggak merasa korban, dapat duit dulu. Kalau udah ditagih ini baru aku korban. Nah. Jadi gini Bang Jo, kalau kita berbicara korban, kadang kita juga bisa berperan memainkan seolah-olah kita pun jadi korban, playing victim, atau dalam bahasa Inggrisnya playing victim gitu. Nah, sebenarnya begini Bang Jo, di sini posisi kita itu tidak bisa dikatakan sebagai korban. Ini konteks debitur ya, konteks debitur. Dalam konteks pinjamannya, ini kan ada hubungan keperdataan di sini. Iya. Ya kan. Kalau dalam konteks hukum hubungan keperdataan atau perikatan dari debitur ke kreditur, si debitur ini tidak bisa menyatakan diri sebagai korban. Justru korban yang sebenarnya adalah pihak kreditur, si penyelenggara pinjaman online ini, ya kan? Dia sebagai korban dalam konteks keperdataan. Tetapi apabila di situ terdapat nilai-nilai yang bertabrakan dengan aspek hukum. Iya. Tadilah katakan seperti suku bunga yang di luar dari aturan regulasi perbankan. Di sini tentu pihak debitur bisa juga mengajukan gugatan terhadap konteks suku bunga itu. Kalaulah dia ternyata tidak bisa bermediasi dengan pihak karena kreditur. dirugikan ekonominya tadi. Benar. Artinya
tidak sesuai dengan, kan ada Bang di undang-undang perbankan itu kan diatur tentang suku bunga Bang. Iya. Jadi nggak bisa sewenang-wenang, makanya nih kalau ada bank emok gitu kan, ya kan itu, atau rentenir itu yang sering kali memberikan pinjaman bunganya sampai 20% gitu. Nah itu bisa digugat. 50% Bang Emok. Ini kan lebih besar Padahal pokok. ada bunga monotohir ya. Ada 6% moratohir. Iya, 6% per 6% per tahun. Kan begitu. Nah, ini kan kadang lebih. Nah, di sini debitur bisa jadi korban. Nah, tetapi debitur pun bisa menjadi korban ketika tadi muncul intimidasi, pengancaman, pemerasan. Di sini penyelenggara pinjaman online sebagai yang notabene dia bukan korban, tapi dia seolah-olah dia menjadi pelaku seolah-olah. Iya. Nah, sebetulnya kan kalau kita definitifkan apa itu korban, kan seseorang yang mengalami kerugian secara material maupun imaterial. Iya. Gitu. Nah, harus dilihat dulu kontekstualnya, dia rugi seperti apa nih. Mampu nggak dia buktikan kerugian materialnya dan imaterialnya. Kan begitu, Bang. Itulah korban. Seseorang yang mengalami kerugian ya terhadap dirinya sendiri. Nah, makanya harus kuat dalam upaya mengemas bukti-bukti atau dia mampu mengemas apa yang menjadi kerugian terhadap dirinya. Begitu Bang Jo. Iya, Bang Sandro nih. Ini tadi menarik sekali ya. Ini terkait dengan kerugian imaterial maupun materialnya, Bang. Nah, kita sering sekali kan ketika muncul persoalan itu ketika tidak ada pembayaran kan gitu. Pada saat minjam mah aman-aman saja. Tapi saya mau kembali lagi ke konteks korban nih, Bang Sandro. Oke. Konteks korban ini berarti bisa saja pemberi pinjaman, bisa saja yang meminjam kan gitu. Betul. Nah, berarti dua-duanya bisa melakukan upaya hukum kan gitu ya Bang ya. Betul, dua-duanya bisa melakukan upaya hukum. Dua-duanya kan. Jadi masyarakat juga harus tahu ya. Jangan hanya yang meminjam saja dia merasa korban, melaporkan terus dan sebagainya. Ya kalau nggak dibayar juga ya berarti pemberi pinjaman juga jadi korban. Iya. Nah, konteks korban ini Bang. Belum lagi keluarga yang ditagih itu juga jadi korban. Nah, jika terjadi nih konteks korban Bang, apa kira-kira dari segi ini ya, individu nih untuk korban Bang. Dari segi individu, pribadi-pribadi yang merasa korban harus seperti apa gitu, haruskah menyiapkan bukti-bukti kalau dia benar-benar korban, kalau pemberi pinjamannya dia harus juga menyiapkan buktinya atau apa, seperti apa nih Bang dari segi hukumnya Bang? Yang pasti bukti-bukti itu kan itu yang harus kita lengkapin, lalu aplikatornya itu menggunakan aplikator apa, sarananya juga tadi saya udah jelaskan, bisa lewat Satgas atau lewat OJK, lalu kita buat upaya hukum melalui gugatan di pengadilan negeri di mana kita tinggal. Untuk yang merasa korban ya. Oke, terima kasih nih Bang. Saya masih tertarik ini terkait dengan kalau yang pinjamannya yang legal nih. Yang legal juga kan banyak sekali ya. Banyak yang legal Bang. nih. Ini berbicara pinjaman online ini sekarang nggak hanya nominal sedikit-sedikit. Banyak sekarang juga yang menggunakan pay letter ya. Jadi itu juga kan termasuk pinjaman online, atau dia juga ngambil dananya tapi dia bisa membelikan barang. Barangnya kan sudah didapatkan. Belum sekarang. Ternyata ada lagi namanya gesek tunai lagi. Gestun. Gesek tunai. Baru tahu nih. Kalau gestun itu biasa di credit card. Di pay letter itu juga ada. Di seperti pay apa letter nih bisa. ya? Kalau gestur itu seperti apa? Ada pay letter, ada ini. Ya kita bisa mencairkan uangnya jadi fisik. Oh, jadi ketika dia ini jadi uang cash. Nah, kalau di pay letter itu kan ada batasan tuh ya. Setiap akun baru nanti setelah itu ada peningkatan baru dari situ diambil tunai. Oh, pembayarannya kemana lagi? Di era sekarang beberapa kelompok masyarakat udah ada yang bermain di ranah itu, bahkan sengaja untuk melakukan peminjaman dengan tidak akan melakukan pengembalian. Makanya saya bilang ada niat juga, ada niat tidak juga bagi dari peminjam. Betul gitu. Karena dianggap dia tidak legal. Iya. Ada juga yang Shopee pay letter misalnya kayak gitu juga. Ada juga kelompok masyarakat yang sengaja untuk menggasak gestun itu.
Jadi sengaja untuk naikin limit, terus dia tarik tunai atau misalnya ditukarkan dengan barang tuh, itu juga ada. Nah ini juga termasuk adalah pinjaman online. Nah yang merasa selama ini peminjam sebagai korban, ternyata pemberi pinjaman juga menjadi korban. Betul. Gini Bang Jo, sebetulnya kalau penyelenggara pinjaman online ini kan dia sudah terafiliasi dengan OJK. Iya. Tentunya dia sudah harus lebih teliti si pihak kreditur tersebut dalam melihat calon debiturnya. Dia kan punya nih, kalau di bahasa perbankan itu ada analisis officernya, gitu loh. Nah inilah supaya si pihak kreditur atau si penyelenggara pinjaman online juga tidak menjadi korban, tentu dia harus benar-benar men-tracking daripada personality si debitur. Betul. Nah kalau bicara korban Bang, sebetulnya tadi kembali lagi kita ke dalam frekuensi yang sama sebenarnya. Kita harus mendefinisikan korban itu apa. Korban itu adalah seseorang atau lembaga atau badan yang mengalami kerugian secara langsung terhadap subjeknya gitu loh. Sehingga kalau tadi ada penyelenggara pinjaman online di bawah OJK, diawasi oleh OJK dan sebagainya, saya rasa kalau memang debitur beritikat baik dan kreditur beritikat baik, ya saya rasa nggak ada masalah. Tapi yang jadi soal itu ketika sudah tidak beritikat baik. Iya. Ada namanya galbay. Apa lagi nih Bang? Gagal bayar. Gagal bayar. Tapi saya menarik ini. Terima kasih Sobat Maestro, ini kembali lagi dengan kami. Ini ada Bang Januar, Bang Sandro. Saya akan menggali dulu dari segi hukum nih. Dari segi hukum terkait dengan kontrak. Ini suka kita salah. Di mana kita melakukan pinjaman online selalu ada kontrak. Mau berapapun bunganya selalu ada. Tadi juga ada gestur, gesek tunai, pasti ada kontrak. Nah kita berbicara dengan kontrak nih Bang. Ini kedua Bang nih. Itu kan penyelenggara layanan digital ini kan harusnya bertanggung jawab ya atas kerugian yang dialami konsumen kalau tadi dirugikan atau sudah dibayar ternyata berlipat-lipat ganda terhadap dengan bunganya, atau data yang disebarkan nanti ini kan rugi konsumen. Begitu dengan sebaliknya ya, pemberi juga kan harus kembali dong uangnya. Ini berbicara kontrak nih, tentunya di kontrak itu kan nanti siap diambil akses data ya, biasanya gitu ya, akses data handphonenya atau ini ya, atau ini diklik terus foto kan, sehingga bisa dapat nomor kontak tadi nih Bang. Nah hubungan hukum antara penyelenggara dan pengguna tidak hanya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Nah harusnya kan gitu. Kan rata-rata mereka melakukan kebebasan berkontrak nih Bang. Tapi pada prinsipnya itu terjadi di dalam pinjaman online. Kan tinggal klik-klik udah dibikin itu kontraknya. Nah bagaimana nih dengan kata kebebasan berkontrak nih? Kan sudah setuju nih. Nah, pandangan dari abang-abang nih. Oke, jadi gini Bang Jo. Itulah tadi seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa setiap calon nasabah wajib membaca dan mengerti apa isi kontrak. Cuman tadi ada sebuah pertanyaan, ternyata ini kan tidak bebas berkontrak, tidak mengacu atau menganut kepada asas kebebasan berkontrak. Sementara kalau kita ketahui di dalam syarat-syarat sahnya perjanjian itu, ya kan harus disetujui oleh para pihak. Sepakat para pihak. Nah, artinya dalam klausul-klausul dalam perjanjian itu kan nasabah tidak diikutsertakan. Tapi kan diklik. Sebentar. Sudah setuju nggak? Benar. Gitu nah, ya. Makanya begini, kan konteks di pinjol ini dia kan tidak pernah diikutsertakan untuk mengisi klausul daripada kontrak tersebut. Nah, tinggal kembali lagi kepada nasabahnya. Sadarkah dia? Mengertikah dia? Dalam ketika dia mengklik, artinya dia menyetujui daripada isi kontrak. Ketika dia sudah mengerti, dia sadar akibat apa yang akan berdampak kepada dirinya. Contoh, dia bisa mengakses data pribadi ke handphone itu. Ingat Bang, ada undang-undang PDP, pelindungan data pribadi di situ. Nah, tapi kan menyetujui tadi Bang. Nah makanya itu yang tadi saya sampaikan gitu kan.
tidak dapat dimaknai sebagai izin tanpa batas untuk mengakses, menyebarluaskan, menyalahgunakan data pribadi gitu. Disitulah letak perlindungan konsumennya tadi ya, Benar. Bang ya. Jadi tidak dapat hanya, jadi harus ada asas etikat baik ya, asas prinsip kehati-hatian walaupun udah diklik. Nah ini yang sering tidak digunakan oleh pemberi pinjaman tadi. Benar. Dan itu yang merasa dirugikan oleh konsumen gitu ya Bang ya. Termasuk konsumen sendiri merasa dirugikan kan begitu. Ketika kita sudah memberikan data kita, mengklik, artinya ya tanggung jawab atas pengelolaan data pribadi itu betul. Jangan disebarkan. Jangan disebarkan. Alias doxing namanya kalau bahasa Inggris bilang. Penyebarluasan data pribadi. Penyebarluasan data pribadi. Itu nggak boleh. Kalau itu terjadi, maka pihak nasabah bisa mengajukan upaya hukum atas penyebaran data pribadi itu atau doxing tadi tersebut. Kemana Bang itu harus kita lakukan kan begitu? Upaya hukum seperti kemana? Kita bisa gugat mereka, kita bisa somasi mereka melalui instrumen OJK tadi. Sebab apa? Instrumen Satgas Pasti itu mengatur terhadap itu semua Bang. Nah menurut Bang Sandro nih sama Bang Januar, apa positifnya pinjaman online? Positifnya? Saya nggak tahu positifnya Bang, karena saya belum pernah pinjaman online. Kalau bagi saya, kalau saya nggak mampu, saya nggak mau minjem online Bang. Gitu, menghindari. Lebih baik saya kencangan tali pinggang Bang. Oke, dari Bang Sandro. Ya walaupun ini pandangan dari segi ini ya, kan suka lihat di sosmed atau ini, ya ada juga yang berhasil. Apa nih? Saya belum pernah sih melakukan pinjaman online. Ya. Jadi saldo banyak semua mending jangan deh. Saldo banyak semua. Oke. Ya kita berusaha menghindari lah ya terkait pinjaman karena ya kita tahu ini kan semua nggak jelas semua gitu loh. Adapun juga yang nyata-nyata saja, yang real saja, yang ada lembaga finansialnya saja, kita pun juga cenderung untuk menghindari bab itu gitu. Enggak dulu deh. Enggak dulu. Baik Sobat Maestro, saya Sutarjo ya. Terima kasih, tidak terasa waktu kita sudah hampir mendekati habis. Tetapi Sobat Maestro, ini sangat menarik sekali terkait dengan pinjaman online. Banyak sekali kita tergiur dalam melakukan pinjaman online, tetapi bayarnya susah. Hanya kepada seluruh pendengar baik di gereja-gereja maupun pendengar Sobat Maestro, jika kita melakukan pinjaman baik itu ilegal, legal maupun bodong, ya namanya meminjam, jangan tetap harus dibayar, jangan nggak dibayar ya, tetap harus dibayar, karena pada prinsipnya ketika kita meminjam kita dapat uangnya, ya minimal itu uang yang dipinjamkan harus dikembalikan. Gitu ya Bang ya. Betul. Nah, di sini juga Sobat Maestro, jika nanti ada pertanyaan atau konsultasi hukum dapat menghubungi kami kepada nomor 0821 2191 1111 dan kami dari Komisi Hukum PGUE Jawa Barat. Ini closing statement Bang dari Bang Januar duluan. Jadi kalau dari saya untuk para pendengar Sobat Maestro yang dimanapun Anda berada, usahakan untuk menghindari pinjaman online. Apabila memang keadaan sangat-sangat terdesak, harus mampu memverifikasi si vintage tersebut, si penyelenggara pinjaman online tersebut harus di bawah naungan OJK. Kalau memang sudah sangat terdesak dalam konteks keuangannya, harus diverifikasi tuh penyelenggara pinjaman online-nya. Kemudian jangan lupa juga di dalam setiap aspek kehidupan kita harus sertakan Tuhan di dalam, karena mau bagaimanapun hidup kita ini diatur oleh Tuhan kita yang besar. Wah, terima kasih Bang Januar. Closing statement buat dari Bang Sandro Gultom untuk para pendengar Sobat Maestro. Kalau aku sih simple aja ya buat Sobat Maestro, jangan gengsi kredit bayar sulit. Itu aja. Jangan gengsi kredit bayar sulit. Betul. Yang berarti minjem kredit dong. Baik Sobat Maestro, kemajuan teknologi sekarang terkait dengan keuangan merupakan bagian dari transformasi ekonomi digital kita. Tentunya dalam melakukan kemajuan ini kita mudah sekali untuk melakukan pinjaman. Tetapi pada prinsipnya jangan mengorbankan hak-hak dari orang lain juga, hak warga negara ya khususnya. Betul.
pinjaman mudah, bayar susah, jangan korbankan keluarga. Bersama saya, Sobat Maestro, saya Sutarjo, dan di teman saudara saya ada di sini Bang Januar Sinaga dan Bang Sandro Gultom. Kembali lagi kami pada minggu kedua dan minggu keempat setiap hari Jumat. Kami PGW Jawa Barat. Salam, selamat malam, sampai jumpa kembali. Salam.